Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama adalah mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar bersama dengan Siswa Yudianto Channel. Kali ini saya mencoba untuk dicoba dulu F10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan Siswa Yudianto Channel. Pertama dan yang paling utama adalah marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa belajar bersama dalam manajemen sumber daya insani atau sumber daya manusia. Kalau dalam bahasa Arab manusia insan. Ya. Untuk pembukaan perkuliahan kali ini saya akan mengetengahkan judul sumber daya manusia yang kompeten. Oke, saya lanjut. Yang pertama adalah pengertian sumber daya manusia dulu. Sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia ataupun manajemen sumber daya insani secara Islam adalah proses pengelolaan manusia. Kita kembali lagi ke sebuah makna manajemen yang artinya yaitu pengelolaan atau pengaturan. Dalam mengatur atau mengelola manusia tentu tetap melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karir, keselamatan dan kesehatan, serta menjaga hubungan industrial sampai pemutusan hubungan kerja untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan dan peningkatkan kesejahteraan stakeholder atau karyawan. MSDM itu mempunyai tujuan utama yaitu memanusiakan manusia. Jadi jangan memesinkan manusia. Manusia tetaplah manusia. Manusia bukan mesin. Dan memberikan kesejahteraan secara profesional dan adil sesuai porsi masing-masing karyawan. Adil belumlah tentu sama, sama juga belum tentu adil. Seperti itu. Jadi konsep keadilan di dalam sumber daya manusia ini harus memperhatikan porsi masing-masing karyawan, memperhatikan profesionalitas karyawan, memperhatikan tugas, fungsi sebagai karyawan. Tentunya seorang manajer akan berbeda dengan seorang staf. Seorang manajer berbeda dengan seorang divisi-divisi. Itu sekedar contoh. Sekarang dari fungsi MSDM. Ada beberapa hal yang biasa dipelajari dalam MSDM. Ada analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, penarikan pegawai atau rekrutmen, ada seleksi, kemudian pelatihan dan pengembangan, training and development, evaluasi kinerja, perform evaluation, kompensasi, jenjang karir, keselamatan dan kesehatan, hubungan industrial, kemudian pemutusan hubungan kerja. Ini sebagian beberapa hal
yang biasa dipelajari dalam sumber daya manusia. Nanti di bawah kita dalam perkuliahan online ini, apa-apa yang harus kita pelajari nanti saya sampaikan di bawah. Saya lanjutkan untuk definisi kompetensi. Ini adalah sebagai sebagai awal dalam sebuah perkuliahan online. Kompetensi suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang individu yang memiliki nilai jual dan itu teraplikasi dan hasil kreativitas serta inovasi yang dihasilkan. Ini kompetensi seperti ini. Jadi ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang individu yang mampu dijual dan kemampuan itu mampu diaplikasikan, diterapkan. Itu merupakan sebuah kreativitas atau inovasi yang dihasilkan oleh manusia. Kompetensi ini merupakan kemampuan, bisa kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, perilaku, dan karakteristik. Seseorang yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dengan tingkat kesuksesan secara optimal. Jenis-jenis kompetensi. Kompetensi sekali lagi ada kemampuan. Kata kuncinya kompetensi kemampuan. Ada kompetensi secara organisasional. Orang itu mampu bekerja sama dalam sebuah organisasi. Ini harus kemampuan ini biasanya tercipta dari perilaku-perilaku seseorang dalam proses pendidikannya. Orang tersebut biasa berorganisasi atau tidak. Mulai semisal dari tingkat sekolah, ada pramuka, OSIS, dan kalau di mahasiswa, organisasi himpunan, jurusan, keprodian, dan lain-lain. Ini tinggal mereka itu dari bawah, dari sejak dini mereka mempunyai keterampilan berorganisasi atau tidak. Ini penting dalam sebuah pekerjaan karena pekerjaan dalam sebuah perusahaan itu nanti adalah bekerja sama secara organisasional. Tidak hanya bekerja secara individu. Dalam sebuah organisasi nanti ingat bekerja bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Tetapi itu nanti juga ada kompetensi individual. Ingat kita ada unsur, ada sistem, kan gitu kan. Kalau kita kompetensi organisasional ini artinya kompetensi secara sistemik. Jadi kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Kita tidak mungkin mengerjakan suatu pekerjaan dalam organisasi ataupun perusahaan sendiri. Tetapi itu harus dibantu oleh orang lain. Itu kompetensi organisasi. Kompetensi pekerjaan atau teknis. Ini mudahnya orang itu mampu bekerja atau tidak secara teknis. Mengerjakan semisal divisi pemasaran itu, dia mampu memasarkan pekerjaannya atau tidak. Lanjut adalah kompetensi individual. Ini berkaitan dengan arti kompetensi yang pertama tadi adalah hasil kreativitas dan inovasi. Seseorang individu itu mampu mempunyai sebuah keterampilan, kreativitas, inovasi yang bagaimana dalam sebuah pekerjaan. Ya, pekerjaan apalagi di zaman sekarang yang modern, global, apalagi sekarang kita sudah industri 4.0, kemudian society 5.0 ini, kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan. Oke, saya lanjutkan. Karakteristik kompetensi.
motif, traits, konsep diri, pengetahuan, skill. Motivasi itu berdasarkan dorongan, traits itu perilaku, attitudes, kemudian konsep diri, pengetahuan, skill. Sekarang kategori kompetensi. Merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya oleh seorang karyawan. Contohnya, karyawan harus memiliki kemampuan dasar komputer, kemampuan berkomunikasi yang jelas, baik lisan maupun tulisan. Analisis kompetensi itu disusun sebagian besar untuk pengembangan karir, tetapi penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan untuk mengetahui efektivitas tingkat kinerja yang diharapkan. Efektivitas kerja seseorang akan terlihat dari kinerja yang dihasilkan. Kompetensi itu didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seseorang pekerja yang memungkinkan untuk mencapai kinerja yang superior. Inilah yang diharapkan karena tujuan utamanya adalah sebuah keberhasilan yang superior. Kompetensi diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang superior sehingga hasilnya itu top rank. Katakanlah seperti itu. Saya lanjutkan. Untuk mengetahui penilaian kompetensi, untuk mengetahui sebuah penilaian kompetensi ini mempunyai beberapa tujuan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Mengapa kompetensi itu penting? Ini ada beberapa tujuan yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah untuk mengetahui berapa nilai kompetensi karyawan. Apakah ada peningkatan yang signifikan setiap periode? Apa malah terjadi sebuah penurunan? Inilah pentingnya kompetensi. Evaluasi kompetensi. Yang kedua, sebagai acuan untuk menetapkan di mana posisi karyawan tersebut ditempatkan. Ini masuk akal, sudah logis ya, sudah jelas. Setelah dievaluasi, kompetensinya memang seperti itu, keahliannya memang seperti itu, kemampuannya seperti itu, sehingga karyawan harus ditempatkan di tempat itu. Untuk mengetahui kendala yang dialami selama ini perlu didiagnosis kompetensinya. Apa yang menyebabkan karyawan itu tidak kompeten? Ini penilaian kompetensi itu mampu dijadikan sebagai acuan untuk mempengaruhi nilai reputasi perusahaan, khususnya dalam mengajak stakeholder untuk bergabung atau berinvestasi menjadi mitra bisnis di perusahaan yang bersangkutan. Inilah pentingnya kompetensi, tujuan kompetensi dari sebuah karyawan. Oke, saya lanjutkan untuk kategori trisal kompetensi. Oke, yang selanjutnya. Differentiating kompetensi.
Kompetensi yang dimiliki seseorang yang membedakan ia dengan orang lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi hasil yang diberikan di mana mereka berkompetensi tinggi, mampu mengerjakan tugas-tugas sulit dan selesai dengan baik. Inilah yang membedakan. Jadi tadi ada trisal, itu kemampuan dasar, itulah kemampuan sama, different. Inilah kemampuan yang membedakan. Selanjutnya, kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM handal. Sumber daya manusia atau sumber daya insani yang handal harus memiliki kepribadian dan motivasi. Attitudes, itu kembali lagi, moral, kemudian motivasi. Mempunyai niat yang sungguh-sungguh. Mampu menawar, mampu daya cipta pengetahuan, ini kreativitas, mengambil keputusan, kemudian mampu beradaptasi dengan budaya sebuah perusahaan. Terdapat 5 kepribadian yang mungkin sudah ada Anda sudah tahu 5 kepribadian itu. Silahkan Anda cari sendiri. Itu banyak. Ada extroversion, kemudian adjustment, dan lain-lain. Seingat saya seperti itu, ada 5. Lanjut, daya nalar. Pemikiran dalam manajemen modern ini menitik beratkan pada daya kreasi dan penggunaan informasi untuk mengubah ataupun mengembangkan sebuah bisnis organisasi. Ini yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Kemudian lanjut adalah daya cipta pengetahuan. SDM dalam organisasi ini sepertinya tahu kapan SDM itu harus diorganisir, diciptakan, kemudian diproses, dievaluasi. Inilah daya cipta, knowledge creating. Ini perlu sebuah kreasi sehingga seseorang itu mampu melihat sebuah peluang organisasi itu berkembang. Ini perlu sebuah analisis daya cipta pengetahuan ini maupun pengalaman sehingga SDM-nya itu benar-benar handal. Kemudian mengambil keputusan. Kadang kita dihadapkan dengan 3 hal penting atau 3 hal peluang dari suatu masalah yang kita hadapi sehingga untuk memutuskan sebuah solusi. Kadang-kadang ada masukan dari beberapa karyawan atau dari kolega, enggak ada beberapa solusi yang ditawarkan. Tetapi manusia yang kompeten harus mampu mengambil sebuah keputusan yang terbaik, yang tepat dan menguntungkan untuk sebuah perusahaan. Saya lanjutkan, yang kelima adalah budaya organisasi. Ini merupakan sebuah sistem nilai-nilai kepercayaan, norma, itu biasanya menghasilkan sebuah tingkah laku budaya yang berada di sebuah perusahaan. Katakanlah Anda sebagai mahasiswa sudah pernah melakukan proses PBAK, pengenalan budaya akademik kemahasiswaan. Katakanlah seperti itu. Ini budaya memang seperti itulah organisasi perilaku kemahasiswaan yang harus dimiliki.
mahasiswa agent of change. Ini memang tetap harus dimiliki. Jadi sebuah organisasi itu mempunyai tipikal sebuah budaya yang sendiri-sendiri. Tentunya Anda SMP, SMA, kemudian menjadi mahasiswa, budaya organisasinya berbeda. Ini nanti Anda di perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3, budaya organisasinya beda. Biasanya ini dikenalkan nanti dalam sebuah orientasi perusahaan, orientasi kerja, begitu. Oke, saya lanjutkan. Manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian aktivitas tenaga kerja, mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun, di mana proses pengembalian keputusan-keputusannya didasarkan pada informasi kebutuhan kompetensi jabatan dan kompetensi individu untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang pada intinya adalah manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi based human resource management adalah kompetensi, intinya sebuah konsep yang diartikan sebagai kombinasi antara keterampilan, skill, atribut personal, pengetahuan yang tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi. Nah, dari tadi kompetensi sudah kita evaluasi, tujuan-tujuan mengevaluasi sebuah kompetensi tadi sudah, itulah diamati, diukur, kemudian dievaluasi. Ini penting untuk sebuah perusahaan. Lanjut, MSDM berbasis kompetensi Islami. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang beriman dan bertakwa. Ini sudah nas dari Al-Quran. Kreatif, inovatif, produktif, mandiri, disiplin, serta memiliki motivasi kerja yang tinggi. Ini sudah sesuatu yang sangat ideal. Ya. Sumber daya manusia yang mencakup hal-hal mampu menjalankan peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ya, khalifah mampu menjalankan peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Manusia harus mampu mencerminkan, paling tidak kita seperti itu, mengambil ibarat dari segala sifat-sifat Allah yang ada untuk diterapkan. Misal kita juga tidak diperkenan, walaupun kita mempunyai kekuasaan untuk mengeksplorasi sumber daya alam semampu kita, sekuat kita, tetapi kita harus tetap memperhatikan bahwasanya sumber daya alam ini nanti juga masih dibutuhkan oleh anak cucu kita. Kita harus berhemat, kita tidak boleh semenang-menang menghabiskan sumber daya alam tersebut. Alam yang tunduk dan dikuasai oleh manusia bukan manusia yang tunduk pada alam. Dan itu sudah jelas. SDM yang mampu berkompetisi dengan yang lain sesuai dengan tantangan yang berkembang. Ini kalau dalam bahasa Arabnya yaitu fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi manusia yang mempunyai motivasi yang tinggi, dia mau berkompetisi dengan yang lain,
tetapi kompetensinya dengan sehat untuk menuju hal yang baik, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bekerja pada intinya itu adalah juga ibadah dalam konsep Islami. Oke, saya lanjutkan. Sumber daya manusia yang ideal. Elemen terpenting yang akan memutar roda perusahaan agar terus berjalan. Ini kalau manusianya tidak idealis, tidak kompeten, maka perusahaannya tidak akan mampu berputar. Berhenti di jalan, berhenti di tengah jalan. Meskipun ini tidak berhubungan langsung dengan keuangan atau pendapatan perusahaan, namun secara tidak langsung dapat berimbas pada kinerja perusahaan. Jelas. Setiap jajaran SDM harus menciptakan SDM yang handal dengan melakukan training, coaching, dan motivation pada setiap karyawan agar mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dalam jangka panjang, perusahaan melalui manajemen sumber daya manusia yang ideal itu akan diarahkan memberikan kesempatan pada sumber daya manusia berkembang menjadi pribadi yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain untuk kebaikan perusahaan, juga untuk kebaikan perorangan itu sendiri. Jelas kalau dia mempunyai mempunyai kemampuan yang tinggi, tentu daya jualnya juga akan tinggi. Daya jualnya tinggi, pandai, mampu bekerja secara organisasional, individual, tentunya perusahaan yang akan memetik sebuah keuntungan. 2. Memperkuat produk unggulan di setiap unit kerja untuk menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam perusahaan. Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan. Memang yang ideal memang seperti ini. Dapat membangun peralatan produksi yang maju dan canggih. Jelas. Seperti ini Jepang, SDM-nya tinggi, mampu memproduksi sebuah peralatan yang maju dan canggih. Sekarang sedang dibuntuti oleh Cina atau bahkan Cina unggul. Dia mampu membuat sebuah produk yang maju dan canggih. HP sekarang banyak yang produk Cina. Melakukan reformasi manajemen administrasi secara sistematis dan terintegrasi agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Ini memang yang harus dijalankan. Roda berputar, reformasi manajemen administrasi bila sangat dibutuhkan, itu memang juga sesuatu hal yang niscaya harus dilaksanakan. Lanjut. Sumber daya manusia yang berkualitas mencakup kualitas fisik, jasmani, mental, rohani dengan menyebutkan ciri-cirinya sebagai berikut. Kembali lagi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dicirikan antara lain dengan kejujuran dan akhlak mulia. Ini sangat penting dalam dalam bisnis yang Islami, mau bisnis modern yang Islami, ini harus kita laksanakan. Lanjut, berbudaya iptek sehingga mampu menerapkan dan mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Ini pengetahuan teknologi, apalagi sekarang sudah industri 4.0, society 5.0, sudah tidak bisa dihindari lagi. Semua serba digital. Lanjut, menghargai waktu, mempunyai etos kerja, dan disiplin yang tinggi, kreatif, produktif, efisiensi, dan berwawasan keunggulan.
Manusia yang bagus, sumber daya SDM yang bagus, tentu juga memperhatikan manajemen waktu. Ingat dalam agama Islam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri, demi waktu, sesungguhnya banyak yang kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam sebuah kerugian. Ini karena kita kalau itu kan semisal dimaknai dalam proses ibadah kita banyak menyanyiakan waktu untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam konsep kita bekerja, kita tidak boleh menyanyiakan waktu sehingga pekerjaan kita teledor. Mempunyai wawasan kewirausahaan dan kemampuan manajemen yang handal. Orang tersebut mempunyai daya juang yang tinggi. Seperti itu. Mempunyai wawasan kebangsaan yang mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa. Penting, ini tentu penting. Apalagi bangsa Indonesia ini yang mengutamakan Pancasila dan agama itu bisa bersatu, bersanding. Jangan sampai orang yang sudah pandai kemudian mau menghancurkan, mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Contohnya organisasi yang kemarin sudah dibubarkan. Anda pandai kemudian membuat paham-paham yang baru untuk dimasukkan ke Indonesia, ini yang malah tidak baik. Anda besar, kemudian Anda pandai makan dari dari bangsa Indonesia, kemudian Anda mau menghancurkan bangsa sendiri. Mempunyai tanggung jawab dan solidaritas yang tinggi, mempunyai ketangguhan moral yang kuat sehingga tidak tergusur oleh arus negatif dan globalisasi. Ini penting, tentu kita sebagai orang yang Islami, apalagi fakultas ekonomi yang berbasiskan Islam, semisal seperti itu, Anda sudah dibentengi dengan pendidikan, pembelajaran yang berbasis moral. Tentunya gelombang besar apapun, arus negatif, globalisasi apapun, itu tidak akan mempengaruhi moral Anda. Diharapkan moral Anda tetap baik. Walaupun sistem-sistem katakanlah bisnisnya banyak yang curang, tentunya akan Anda hindari. Nah, pedih kalau Anda mempunyai rezeki atau keuangan sangat sedikit karena Anda tidak melakukan hal-hal yang tercela. Itu penting, seakan-akan itu sebuah kecemburuan sosial. Tetapi ingat, segala sesuatu yang kita perbuat itu nanti akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kita berbisnis yang baik sesuai dengan tuntunan agama, sehingga nanti ketika kita dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan timbangan amal yang baik, menerima buku catatan amal lewat tangan kanan. Itu kan harapan kita. Tujuan kita sebenarnya adalah itu. Lanjut, mempunyai kesehatan fisik yang prima sehingga dapat berpikir dan bekerja secara produktif. Ini jelas penting. Lanjut. Untuk pembahasan selanjutnya dari materi-materi yang ada ini nanti, paling tidak akan ada 10 atau 11 kali pertemuan dalam seri-seri YouTube maupun pembelajaran online ini,
yang akan saya bahas tentang employability skill in industri 5.0 ataupun 4.0. Sumber daya manusia mengingat kita tengah berada pada era industri yang terus berkembang hingga 5.0. Ini sudah kita sadari. Yang juga memaksa kita dan negara untuk melakukan berbagai perubahan yang diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang ahli, terampil, kompeten, sehingga terbentuk jiwa yang kreatif dan inovatif. Saya ini memulai sebuah proses pendidikan ya, yang paling tidak memantik sebuah motivasi Anda untuk kreatif dan inovatif. Nah, sama-sama mempunyai motivasi agar kita kreatif dan inovatif di industri 4.0 ataupun 5.0 seperti itu. Employability skill in industri 4.0. Ini skill-skill apa yang harus dimiliki? Itu nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah respiritualisasi sumber daya manusia. Spiritualitas dalam sumber daya manusia ini penting kita sampaikan. Ini apalagi dalam basis keislaman, ini bagi saya sebuah materi wajib yang harus kita dalami, spiritualisasi SDM. Ini harus kita perdalam, kita matangkan. Spiritualisasi SDM itu bukan religiusitas. Bukan seperti itu. Kemudian pengelolaan insecurity SDM, pengelolaan ketidakamanan SDM di sebuah perusahaan. Kalau dalam negara kita sebagai contoh bekerja di bekerja di sebuah perusahaan atau di kampus seperti itu. Ketidaknyamanannya di mana? Semisal pada musim penghujan kampus kita banjir. Kemudian ketika saya berjalan sebagai saya SDM, dosen itu adalah pekerja di situ. Karena saya tidak tahu kalau di situ ada selokan karena tertutup air, semuanya sudah banjir. Ketika saya jalan, sudah akhirnya kakinya terperosok ke selokan. Ini bagaimana pengelolaan seperti itu? Ada contoh lagi sebuah perusahaan yang tidak saya sebut seperti ini. Masuk itu harus mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dia tidak mempunyai BPJS Ketenagakerjaan, kemudian masuk oleh Satpam, sudah itu langsung ditolak. Mahasiswa semisal melakukan praktikum magang di perusahaan situ juga harus mempunyai kartu BPJS Ketenagakerjaan. Ini penting. Bukan hanya BPJS kesehatan saja, tetapi ketenagakerjaan. Kadang semisal rumah sakit Anda sudah mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Ketika berangkat kerja, ternyata ada kecelakaan di jalan. Itu BPJS Kesehatan tidak bisa mengcover. Yang mengcover adalah BPJS Ketenagakerjaan. Ini soal pengelolaan insecurity SDM. Ini kita pelajari. Kemudian social fairness dalam rekrutmen, keadilan atau transparansi. Employer branding, meritokrasi, disabilitas dalam SDM. Tadi materinya sudah di atas.
sehat jasmani, rohani. Nanti kita juga membahas disability dalam SDM. Electronic HRM to sustaining business performance. Ini penting. Materi HR, human resource devolution in digital era. Kemudian green human resource management. Ini adalah isu-isu penting dalam MSDM yang terkini. Saya mencoba mencari akan membahas tentang ini. Akan berbeda dengan pembelajaran SDM sebelumnya yang mungkin tadi job analysis, kemudian rekrutmen, kemudian semisal penilaian kinerja, kemudian pemberian kompensasi, hubungan industrial dan lain sebagainya tadi. Coba ini karena sudah digital era, kemudian digital era industri 4.0, society 5.0 ini, saya mencoba isu-isu yang terbaru ini akan saya bahas satu persatu. Seperti itu. Yang pertama, nanti coba setelah menyimak video tentang pembukaan ini, pendahuluan tentang manajemen sumber daya manusia. Setelah ini Anda melihat tentang skill menghadapi era digital industri 4.0 dan society 4.0 di dalam YouTube saya untuk menambah wawasan manajemen sumber daya manusia. Seperti ini dalam pengantar saya pengantar saya dalam materi sumber daya manusia pertama kali. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.